Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Bayangkan jika ada sebuah permainan kucing-kucingan di dunia kriminal kelas atas. Yap, kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Den of Thieves yang kedua. Film ini berlatar di Eropa di mana Donnie kini menjadi bagian dari geng pencuri elit yang merencanakan perampokan besar di pusat keuangan dunia. Namun di sisi lain, Big Nick masih memburunya. Bakat yang tak tergoyahkan, Big Nick siap melakukan apapun untuk menangkap Donnie. Bahkan jika itu berarti mengejarnya hingga ke ujung dunia. Sebagai sequel dari Den of Thieves yang pertama, film ini menghadirkan aksi yang lebih brutal, rencana perampokan yang lebih kompleks, dan pertarungan sengit antara kriminal dan penegak hukum. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita dimulai di sebuah bandara internasional di Belgia yang saat itu dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan berlian dunia. Sekelompok perampok melancarkan aksinya dengan menyamar sebagai petugas polisi. Mereka dibantu oleh seorang mantan supermodel yang punya nama Sandy Cleopatra. Wanita ini menyamar sebagai pramugari untuk memantau situasi dan memberikan arahan kepada rekan-rekannya dari sebuah hotel. Berkat rencana yang matang, para perampok berhasil membobol berangkas berisi berlian, lalu melarikan diri menggunakan mobil polisi. Setelah itu mereka bersembunyi di dalam peti kemas yang tersamarkan di antara ratusan peti lainnya di area tersebut. Tanpa banyak hambatan, mereka pun berhasil meloloskan diri. Sementara itu, seorang penyelidik bernama Nick mulai mencurigai seseorang bernama Donnie. Kecurigaannya ternyata benar. Perampokan berlian di Belgia memang melibatkan Donnie yang kini berada di Nice, Prancis. Di sana Donnie bergabung dengan kelompok kriminal bernama The Panthers. Pemimpin kelompok ini adalah Giovanna alias Cleopatra, si mantan supermodel. Ternyata perampokan di bandara Belgia hanyalah permulaan. Rencana besar berikutnya berlangsung di Prancis. Cleopatra memberikan tugas kepada Donnie untuk menyamar sebagai eksekutif asal Prancis bernama Jean Jules. Target mereka kali ini adalah sebuah bank berlian berkeamanan tinggi di kota tersebut. Meskipun tidak mendapatkan izin dari atasannya, Nick tetap berusaha mengejar Donnie. Ia menemui seorang karyawan klub malam bernama Holly, yang merupakan istri dari salah satu anggota perampok yang tewas dalam aksi sebelumnya. Nick membawa Holly ke sebuah peti kemas dan menginterogasinya dengan ancaman. Berharap mendapatkan informasi penting, akhirnya Nick mengetahui bahwa uang hasil perampokan Donnie disembunyikan di Panama. Sementara itu dalam penyamarannya sebagai Jean Jules, Donnie diperkenalkan oleh Cleopatra kepada seorang manajer WDC, World Diamond Center, bernama H. Dengan kepiawaiannya, Donnie berhasil memainkan perannya hingga H membawanya ke distrik berlian. Di sana Donnie diperkenalkan kepada Olivier, seorang staf yang bertugas melayani tamu VIP. Rencananya Donnie ingin menjual sebagian berlian dan menyimpan sisanya di kotak penyimpanan aman yang disediakan oleh bank tersebut. Tapi ada masalah, semua berangkas sedang penuh. Akhirnya Donnie mulai mempelajari lokasi berangkas yang menjadi target perampokan kelompok The Panthers. Cerita kemudian berpindah ke Italia, tepatnya di sebuah pulau terpencil di Sardinia. Di sana terdapat markas mafia yang dipimpin oleh seorang pria tua berjuluk The Octopus. Saat itu ajudannya bernama Zamba melaporkan bahwa mereka telah kehilangan salah satu aset berharganya di Belgia, berlian yang dicuri oleh Donnie. Mendengar hal ini, The Octopus segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Donnie dengan cara apapun. Di sisi lain, Nick bertemu dengan seorang agen FBI yang dikenalnya, Robin. Robin memberikan informasi tentang transaksi mencurigakan senilai 4,2 juta dolar yang terdeteksi di rekening yang diduga milik Donnie. Transaksi itu dilakukan di sebuah bank di Nice, Prancis. Menyadari bahwa target berikutnya adalah World Diamond Center, Nick segera berangkat ke Prancis. Di sana ia bekerja sama dengan seorang petugas polisi lokal bernama Hugo.
yang juga tengah memburu kelompok The Panthers. Nick berusaha mengidentifikasi keterlibatan Donnie dalam perampokan di Belgia. Namun ketika ia memeriksa rekaman CCTV WDC, meskipun Donnie terlihat jelas, rekaman itu tidak cukup untuk membuktikan keterlibatannya. Sementara itu, Cleopatra membawa Donnie ke markas mereka dan memperkenalkan kepada anggota kelompok lainnya. Di antara mereka ada Arlo, seorang yang bertanggung jawab atas logistik. Kemudian ada Dragan yang ahli dalam sistem keamanan WDC. Serta Slavko, orang kepercayaan Cleopatra yang selalu terlibat dalam setiap rencana. Ketegangan sempat muncul ketika para anggota menyadari bahwa Donnie adalah orang baru dalam kelompok mereka. Namun mereka langsung diam begitu tahu bahwa Donnie adalah pihak yang mendanai seluruh operasi mereka. Malam harinya kelompok The Panthers berkumpul di sebuah bar. Cleopatra mulai menunjukkan pesonanya dengan mendekati Florentin, seorang petugas keamanan WDC. Tujuannya, meretas ponselnya untuk mendapatkan akses informasi penting. Sementara itu Donnie pergi ke apartemennya dan kaget saat mendapati Nick, musuh lamanya, sudah ada di sana. Sebenarnya Donnie punya kesempatan untuk menangkap atau bahkan menyingkirkan Nick, tapi dia sedang butuh uang. Nick yang tahu situasi Donnie malah menawarkan diri untuk bergabung dalam aksi perampokan. Sambil mengancam, dia bilang kalau tawarannya ditolak dia bakal membocorkan rencana mereka. Keesokan harinya, Donnie nggak punya pilihan selain mengenalkan Nick ke Cleopatra sebagai personil keamanan tambahan. Meski anggota lain merasa curiga karena mereka mencium tanda-tanda kalau Nick seorang polisi, Cleopatra tetap menerimanya setelah Nick menunjukkan sisi humorisnya. Di sisi lain, Donnie masih melanjutkan penyamarannya. Dia berhasil membujuk H untuk mengosongkan salah satu brankas di bank dengan imbalan biaya sewa selama 1 bulan penuh. Sementara itu Zamba, ajudan mafia Italia yang dipimpin oleh The Octopus, tiba di Perancis untuk mencari pelaku pencurian berlian bosnya. Usaha mereka membuahkan hasil saat salah satu informan mendapatkan rekaman CCTV dari WDC yang mengungkapkan identitas serta lokasi Donnie. Untuk menguji kesetiaannya, mereka mengundang Nick ke pesta malam tersebut. Malam pesta pun tiba. The Panthers menguji kesetiaan Nick dengan memintanya menggunakan narkotika sebagai bukti loyalitas. Tanpa ragu, Nick melakukannya. Meskipun itu bertentangan dengan tugasnya sebagai polisi. Aksi ini membuat beberapa anggota kelompok mulai mempercayainya. Dipengaruhi narkotika dan minuman keras, Nick mulai kehilangan kendali. Bahkan dia tergoda oleh Cleopatra yang akhirnya memicu amarah Mar. Perkelahian pun terjadi, membuat ketegangan besar di dalam kelompok. Akhirnya Mar dan beberapa orang memutuskan keluar dari The Panthers. Di saat yang sama Donnie berhasil lolos dari pemeriksaan polisi. Dia dan Nick mulai berbagi cerita tentang masa-masa sulit mereka yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Tapi begitu mereka kembali ke apartemen, kelompok mafia Italia akhirnya menemukan mereka. Malam itu Nick dan Donnie ditahan dengan mata tertutup. Keesokan harinya mereka dibawa ke tengah lautan. Di sana Zamba memerintahkan Donnie untuk mengembalikan berlian yang ia curi dari bos mafia mereka. Dia juga memperingatkan bahwa pasukan The Octopus akan terus memburu mereka. Nick pun terkejut mengetahui bahwa Donnie telah mencuri berlian milik mafia Italia. Meskipun Donnie sendiri baru menyadari hal tersebut, meski begitu kejadian ini enggak menghentikan rencana besar Donnie untuk melanjutkan aksi perampokan mereka. Diam-diam Nick dan Donnie menyusun rencana sendiri dalam perampokan ini. Tujuan utama mereka adalah mengamankan berlian mafia tanpa diketahui oleh anggota kelompok lain. Setelah kembali ke markas tanpa Marco dan F, kelompok ini mulai memfinalisasi rencana mereka. Nick ditugaskan sebagai pengawal Donnie agar lebih mudah mengakses brankas. Saat tiba di WDC, Nick resmi didaftarkan sebagai pengawal Donnie dan bertugas menyimpan barang-barang berharga di brankas yang sudah disewa sebelumnya. Sementara itu, Dragan dan Slavko memantau sistem keamanan WDC dengan kamera mikro yang tersembunyi di jas Nick. Selama pengamatan, Nick menyadari ke lokasi berlian merah muda milik mafia Italia yang ternyata ada dalam kendali H.
There's a thermal. Évidemment. From Holloway to the foyer. It's too high up. Di sela-sela waktu luangnya, Nick memilih menghabiskan waktu sendirian. Saat mendengar lonceng gereja berbunyi, dia merasa tertarik dan memutuskan untuk pergi ke sana. Tanpa diduga, dia bertemu Hugo. Hugo mengingatkan Nick tentang keluarganya yang sudah hancur dan mengungkapkan bahwa dia tahu Nick kini terlibat dengan The Panthers. Sementara itu, Marco dan timnya mulai menyusun strategi untuk membajak hasil perampokan The Panthers. Di sisi lain, kelompok The Panthers mulai mempersiapkan aksi mereka. Rencana dimulai dengan Nick yang masuk ke area berangkas dan diam-diam menonaktifkan alat pendeteksi panas. Selain itu, dia kembali bergabung dengan anggota The Panthers lainnya. Saat Olivier meninggalkan WDC untuk menonton pertandingan sepak bola bersama Hava, kelompok ini mulai bergerak. Mereka menyeberang dari gedung sebelah menuju atap WDC, lalu mulai melumpuhkan sistem keamanan satu per satu. Di bawah arahan Cleopatra, sistem keamanan cuma bakal nonaktif kurang dari 2 menit. Jadi mereka harus gerak cepat. Begitu sampai di area berangkas, mereka langsung mulai menguras isinya satu persatu. Tapi Donnie dan Nick nggak menemukan berlian merah muda milik mafia Italia. Masalahnya Oliver yang mulai curiga tiba-tiba mutusin buat balik ke WDC sebelum acara nonton bareng selesai. Pas dia masuk ke dalam, Donnie akhirnya nemuin berlian itu. Tanpa buang waktu, mereka langsung kabur. Tapi ternyata peretasan yang Cleopatra lakukan butuh waktu lebih lama buat benar-benar melumpuhkan sistem keamanan. Sampai di atap WDC, mereka mau kabur lewat rute yang sama kayak waktu masuk. Tapi di sini Nick bikin kesalahan yang bikin petugas keamanan sadar ada sesuatu yang gak beres. Putain, Donnie, Dragan, dan Slavko berhasil lanjut kabur sementara Nick malah kejebak di atap. You need to clear the atrium stairs, all right? Okay, super. Dalam kepanikan Nick ketemu seorang petugas keamanan. Dia nekat menembak tapi sialnya petugas itu pakai rompi anti peluru. Untungnya Nick bisa kabur dan ketemu lagi sama yang lain di titik pertemuan yang udah disepakati. Setelah itu mereka langsung melarikan diri naik Porsche yang udah dimodifikasi. Di tengah jalan, kelompok Marco dan Fuk muncul buat ngehadang mereka dan merebut hasil rampokan. Drive. Shoot. Situasi makin tegang sampai mereka hampir kepepet. Tapi tiba-tiba pasukan mafia Italia muncul dan ngebantu mereka. Sesuai janji, Donnie balikin berlian merah muda itu ke mafia. Sebagai gantinya, mafia ngebantu mereka kabur dengan aman. What the fuck was that? Beberapa waktu kemudian, kelompok The Panthers kumpul lagi di Italia buat bagi hasil rampokannya. Tapi nasib sial nyamperin mereka. Polisi berhasil ngelacak lokasi mereka dan menangkap semua anggota The Panthers, kecuali satu orang yang berhasil kabur. Ternyata ini semua jebakan yang dari awal udah dirancang sama Nick.
Gak lama setelah penangkapan, Nick datang ke sel Donnie. Tapi bukannya senang, Donnie malah marah besar. Di momen tersebut semua jadi jelas. Nick sebenarnya adalah penyusup yang sengaja masuk ke The Panthers buat ngejebak mereka dan memastikan mereka tertangkap dengan barang bukti. Tapi anehnya selama penyamarannya Nick beneran mulai merasa terikat sama Donnie sebagai teman. Itu sempat bikin dia goyah sama misinya sebagai penegak hukum. Sebelum pergi, Nick ninggalin pesan aneh buat Donnie. Duduklah di kursi sebelah kiri. Awalnya Donnie gak ngerti maksudnya, tapi pas dia dipindahin ke penjara lain, di tengah jalan pasukan mafia suruhan Octopus muncul. Mereka ngehadang konvoi polisi, ngebebasin Donnie dan nyuruh dia duduk di kursi sebelah kiri. Ternyata ini semua bagian dari rencana Nick. Dia nawarin Octopus seseorang dengan kemampuan perampokan tingkat tinggi buat gabung ke mafia mereka. Dan sejak saat itu, Donnie resmi jadi anggota mafia Italia. Dia dapat perlindungan dan sumber daya dari Octopus. Dan akhirnya film pun tamat.